Baik, hadirin sekalian, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang dengan kedua nikmat itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa menghadiri majlis ilmu ini. Kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang benar, yang salah satu makna atau tafsir dari dinul haq atau agama yang benar ini adalah ilmu yang bermanfaat, serta kepada para sahabatnya, juga kepada keluarganya serta seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Seluruh pihak, wabil khusus komunitas belajar Al-Quran, yaitu Rattil dan juga Utrujah, serta DKM atau pengurus masjid. Mudah-mudahan kajian ini bisa dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan minimal sebulan sekali. Insyaallah kita akan membahas tentang satu tema yang berjudul. Sebelum kita bahas tentang tema ini, ya bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, agar menjadi ustadz atau menjadi ustadz. Bahwa ilmu agama itu sangat penting, bukan hanya untuk ustadz saja, tapi untuk seluruh manusia, terkhusus kita kaum muslimin. Kalau jadi ustadz itu, saya ingin sampaikan bahwa kajian yang mulia ini memiliki beberapa keistimewaan, baik dari sisi tempat maupun dari sisi waktu dan maupun dari tema atau ilmu yang dipelajari. Adapun dari sisi tempat, kita ini sedang berada di tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yaitu masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masjid, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat terbaik atau negeri, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyandarkan masjid ini kepada dirinya. Wa anna masajida lillahi, dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka ketika kita berada di masjid, ketahuilah kita sedang berada di tempat yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian keistimewaan yang kedua dari sisi tema atau
materi yang kita pelajari. Materi yang kita pelajari adalah ilmu agama. Ilmu agama inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada para nabi dan rasul. Ilmu agama inilah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika disebutkan kata ilmu dalam Al-Qur'an maupun agama, makanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an tentang bukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah duniawi, bukan, tapi tentang ilmu agama yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada ilmu pengetahuan yang seharusnya ilmu ini mendorong seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata sebaliknya membuat manusia malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun malah mencelanya. Seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kemajuannya. Teknologi bisa membangun rumah dan kuburan di bukit-bukit batu. Katakanlah Fir'aun dengan bala tentaranya, kemudian dengan bangunan yang bisa kita lihat kemegahannya seperti piramida. Namun dalam Al-Quran tidak ada pujian atas kemajuan itu semua. Yang ada adalah bagaimana pujian atas para nabi dan rasul yang mengingatkan mereka bahwa itu semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka poin kedua, kemuliaan atau istimewanya kajian ini adalah kita sedang membahas ilmu agama, ilmu yang membawa kita kepada akhirat. Mungkin kalau secara spesifik atau khusus tidak ada dalil khusus berkaitan dengan waktu ini, kecuali mungkin anjuran untuk melaksanakan sholat duha. Namun perlu diketahui kita ini sedang ada di hari apa? Hari Ahad. Biasanya hari Ahad kita ngapain? Istirahat. Kalau bapak-bapak mungkin rebahan, istirahat, tidur, atau mungkin kalau warga Lembang ke sana ya, ke Sesko untuk bersantai. Ya boleh-boleh saja, namun ternyata kita lebih memilih majlis ilmu, gitu ya, yang lebih mulia daripada hanya sekedar bersantai dia. Ya. Dan hal-hal yaitu menuntut ilmu. Dan perlu diketahui bahwa satu keutamaan atau sebuah pahala itu berbanding lurus dengan ujiannya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, maka ujiannya pun besar. Ya, seperti itu. Nah, para nabi dan rasul kenapa pahala mereka besar, dijamin masuk surga karena ujiannya pun besar. Nah, begitu pula kita. Ketika ingin menghadiri majelis ini kan banyak halangannya, ya. Yang lain ada yang ngagoes, yang lain ada yang shopping, yang kan tadi sebagai penguat dan motivasi bahwa kita ini sedang melakukan satu kegiatan di waktu yang penuh ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Nah, di antara ujian kita di hari Ahad itu seperti itu. Ya, kita ingin istirahat, malah ada kajian. Itu ya, seperti itu. Nah, jadi kajian ini atau agenda ini tadi memiliki keistimewaan baik dari sisi tempat, baik dari sisi tema, begitu juga dari sisi kondisi, ya, atau waktu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar lebih sistematis kajian pada pagi hari ini, karena ini permulaan, ya, awal gitu ya, maka kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama dari sisi pertama tentang definisinya atau pengertian.
apa sih ilmu agama itu. Kemudian yang kedua, beberapa keutamaan atau hal-hal yang menunjukkan pentingnya ilmu agama. Kemudian yang ketiga, apa hukum mempelajari ilmu agama. Dan yang keempat, bagaimana cara mempelajari ilmu agama. Itu ya. Apakah perlu ke pesantren? Ya mungkin kalau di bayangan kita belajar agama itu wajib ke pesantren. Padahal ternyata enggak. Nanti kita akan jelaskan. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu secara bahasa itu adalah diddu atau naqidul jahl. Ilmu adalah lawan dari kata jahal yang artinya bodoh. Jadi secara bahasa sesimpel itu. Ilmu adalah lawan dari kata bodoh. Ilmu itu adalah, kata para ulama, idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi nyatanya, atau mengetahui sesuatu sesuai fakta. Itulah yang disebut dengan ilmu. Contohnya misalkan, ini adalah botol berisi air. Kalau kita benar-benar tahu bahwa di dalam botol ini isinya air, maka itulah ilmu. Kenapa? Karena kita tahu, benar-benar tahu isinya itu air. Tapi kalau misalkan kita mengatakan dalam botol ini air atau bukan ya, jangan-jangan minyak, atau jangan-jangan bukan air minum, ya. Nah, maka itu tidak disebut dengan ilmu. Makanya para ulama terutama ulama usul fikih itu membagi pengetahuan menjadi beberapa tingkatan. Gitu ya. Kalau pengetahuannya itu masih samar-samar, artinya tidak sampai 5 atau prasangka, gitu ya. Kalau 50-50, 50-50, itu namanya syak, ragu-ragu, ya, seperti itu. Nah, kalau tidak tahu namanya bodoh. Gitu ya. Ilmu ini, bahwa ilmu itu lebih dari hanya sekedar pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu di bawahnya, ilmu itu di atasnya. Ya. Maksud kita ilmu agama, atau kalau bahasa Arabnya ilmu syar'i. Nah, gitu ya. Ilmu agama, ilmu syar'i, kata Syekh Utsaimin adalah ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu agama, ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya berupa penjelasan dan petunjuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu agama, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah ilmu yang sejati. Gitu ya. Makanya tadi saya mengatakan ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Itu ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya berupa penjelasan dan petunjuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu agama. Nah, lanjut Syekh Utsaimin, fal ilmu alladhi fihi ats-tsana'u wal madhu huwa ilmul wahyi. Maka ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya, itulah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ilmu agama. Lantas bagaimana dengan ilmu yang lain? Ilmu dunia, ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu sosial. Apakah bisa menjadi ilmu agama? Ya, bisa. Sains itu sangat membantu untuk apa? Tersebarnya agama Islam. Buktinya apa? Ini mic ini kan ada ilmu ya, elektronnya, ada ilmu sound systemnya, ya, ada ilmu desainnya. Nah, dengan ilmu itu suara saya bisa terdengar sampai belakang sana. Nah,
digunakan untuk kajian ini, berarti menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu agama. Termasuk juga ilmu tentang arsitektur atau teknik sipil, sehingga masjid yang indah dan nyaman ini bisa dibangun dengan baik. Itu ya, seperti itu. Kemudian juga ilmu informatika, TI, sehingga kajian kita ini bisa disiarkan secara langsung melalui internet. Ilmu pengetahuan dunia pun bisa menjadi ilmu agama kalau digunakan untuk membantu agama Islam. Dalilnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Dan siapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu berupa kekuatan dan tambatan-tambatan kuda. Nah, para ulama menjelaskan kekuatan apapun ya yang dapat digunakan untuk memajukan Islam, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat atau ilmu agama. Nah, jadi itulah definisi ilmu. Jadi ilmu agama ini intinya adalah ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya berupa penjelasan dan petunjuk, atau kata lainnya adalah ilmu yang berlandaskan wahyu berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ilmu yang lainnya itu adalah untuk membantu memahami keduanya atau membantu keduanya. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih semangat lagi mempelajari ilmu, khususnya ilmu agama, maka perlu kita ketahui seberapa pentingnya, seberapa utamanya ilmu agama ini. Di antaranya adalah bahwa ilmu itu adalah ibadah, atau belajar ilmu agama itu adalah ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-ilmu salatus sirri, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilmi, bahwa ilmu itu adalah salat rahasia. Ya, mengapa? Karena seluruh ibadah kita, seluruh amalan kita harus dilandasi dengan ilmu. Ya, kalau tidak, nanti kita akan seperti orang-orang Nasrani. Mereka beramal namun tanpa ilmu. Gitu ya. Dari mana kita tahu bahwa ilmu itu atau belajar ilmu agama itu adalah ibadah? Tentunya dari ayat-ayat dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. Allah taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam, ketahuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menuntut ilmu agama, dari mana kita bisa tahu bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah? Maka kalau kita ingin tahu keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mempelajari ilmu agama. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwa ilmu itu adalah ibadah, bahwa ilmu ini banyak dipuji dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya dalam hadis sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya terhadap agama. Itu ya. Maka indikator seseorang itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala apa? Diukur dari sejauh mana pengetahuannya terhadap ilmu agama yang mulia ini. Ya, sebagaimana kita kalau sekolah kan bisa menilai ya, mana anak yang pintar. Kalau sekarang tidak ada istilah pintar tidak pintar ya. Kalau di dunia pendidikan zaman sekarang. Ya, artinya jadi kita bisa mengetahui mana anak yang bagus, tidak bagus, yaitu dari nilainya, dari pengetahuannya terhadap ilmu yang dipelajari.
Gitu ya. Nah, begitupun agama seseorang atau kebaikan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala itu diukur dengan pengetahuannya terhadap agama ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua, di antara keutamaan belajar ilmu agama, bahwa ilmu agama adalah sebab kemuliaan pada diri manusia. Gitu ya. Bahwa ilmu agama adalah sebab kemuliaan pada diri manusia. Baik, kalau saya tanya, manusia yang paling mulia itu siapa? Para nabi dan rasul. Baik, para nabi dan rasul itu dianggap paling mulia karena apanya? Apakah karena nasabnya? Apakah karena hartanya? Atau karena apanya? Makanya para nabi itu kan, nabi itu kan diambil dari kata diantaranya nabwah. Nabwah itu adalah sesuatu yang menonjol dari bumi. Makanya para nabi dan rasul itu adalah manusia paling mulia dari kaumnya yang pernah ada di muka bumi. Makanya keunggulan mereka itu adalah, coba saja kalau kita lihat, katakanlah kaum kuasa Firaun. Secara harta siapa yang lebih kaya? Tentu Firaun. Ya. Tapi coba yang Allah puji antara Nabi Musa dan Firaun siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti itu. Nah, makanya tentang orang-orang yang diberi ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya, jangankan perbedaan antara nabi dan orang biasa, di tengah masyarakat saja, biasanya yang dianggap paling terhormat, paling mulia di masyarakat itu biasanya siapa? Orang yang berilmu, orang yang sekolah katakanlah. Atau kalau kita ingin mulia baik di mata Allah maupun di mata manusia, belajarlah ilmu, terutama ilmu agama. Gitu ya. Baik. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ilmu yang tadi juga disebutkan, yang ketiga adalah tanda kebaikan seseorang. Ya, tanda kebaikan seseorang. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Ya. Ilmu itu seperti rezeki. Ya. Kan kalau kita lihat di masyarakat, ada orang kaya, ada orang tidak kaya. Nah, ada orang yang dikasih rezeki berlebih, ada yang pas pengen liburan ada rezekinya, pas pengen beli baju ada rezekinya, gitu ya. Jadi paling nyaman itu hidup pas-pasan. Ya. Ya, maksud saya, jadi ilmu itu juga sama dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala membagikan ilmu itu sebagaimana membagikan rezeki. Ada yang dikasih ilmu yang banyak, ada yang biasa. Gitu ya. Nah, maka di antara tanda kebaikan seorang tadi diberi ilmu agama oleh lainnya, yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu agama ini adalah yang tertuang dalam hadis Nabi SAW yang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Ini keempat, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Di sini ada yang tidak mau masuk surga? Saya yakin semuanya ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu yang paling mudah ini, yaitu apa? Belajar ilmu agama. Kenapa coba? Ya, karena dengan belajar ilmu agama lah kita tahu mana jalan tol menuju surga. Ya,
mana hal-hal yang bisa memandu kita menuju surga, mana jalan-jalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Itu nggak ada di ilmu-ilmu yang lainnya. Di ilmu ekonomi nggak ada, di ilmu fisika nggak ada, ya. Di ilmu kimia nggak ada, ya. Meskipun di ilmu kimia mungkin belajar api, ya, di ilmu fisika juga ada api, tapi bukan api neraka, gitu ya. Nah, jalan-jalan menuju surga itu hanya bisa kita ketahui melalui ilmu agama, gitu ya. Bahkan semua perbuatan kita yang termasuk mungkin katakanlah kesannya seperti hal-hal duniawi, itu bisa menjadi jalan menuju surga kalau kita memahami ilmu agama di bidang itu. Katakanlah kebiasaan kita kan seperti makan, minum, tidur, ya itu kan kebiasaan yang orang kafir juga melakukan. Tapi ternyata di balik itu ada nilai ibadah yang bisa menghantarkan kita ke surga. Dari mana kita tahu? Ya dari ilmu agama. Itu ya. Kemudian mungkin sebagian masyarakat Lembang kan ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang, ya seperti itu. Nah, siapa tahu bahwa melalui berdagang, melalui bertani itu bisa menjadi jalan menuju surga. Dari mana kita tahu? Dari ilmu agama. Coba siapa yang mengajari tidak boleh berbuat curang ketika berdagang selain daripada ilmu agama? Ya. Siapa yang mengajari bahwa bertani ini misalkan hasilnya bermanfaat untuk manusia sehingga manfaatnya ini bisa kita rasakan di dunia akhirat? Dari mana kita tahu? Dari ilmu agama. Itu ya, seperti itu. Nah, maka keutamaan yang keempat bahwa ilmu agama adalah jalan, bahkan jalan tercepat menuju surga. Karena dengan ilmu agama itu kita bisa tahu amalannya sedikit saja itu bisa menjadi perkara atau sebab yang membuat kita masuk surga. Ya. Seperti misalkan menyingkirkan kotoran atau gangguan di jalan itu kan sepele ya. Tapi coba siapa yang ngasih tahu bahwasanya itu adalah bagian dari agama dan bisa masuk surga? Ya, dari Quran dan hadis, dari ilmu agama. Gitu ya. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima masih dalam hadis yang sama, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Bahwa malaikat mengepakkan sayapnya karena ridha terhadap penuntut ilmu. Keutamaan yang kelima. Baik. Salah satu sifat malaikat yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya termasuk kita, diantaranya apa? Bapak Ibu sekalian, mereka tidak pernah bermaksiat. Ridho berarti dia mendoakan kita yang sedang belajar ini, kira-kira doanya diijabah atau tidak? Sangat besar peluang diijabahnya. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah bermaksiat. Karena maksiat itu adalah salah satu penghalang dosa, penghalang dikabulkannya doa. Nah, maka dengan doanya malaikat terhadap para penuntut ilmu, maka mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya masih dalam hadis yang sama, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Dan sungguh seorang alim, seorang yang berilmu itu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan al-hitan, ya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu, di semua air yang ada di muka bumi ini, ya. Di sini ada yang pernah menghitung, juga yang tahu banyak sekali. Jangankan ikan yang ada di seluruh bumi ini, yang ada di kolam, mungkin yang punya kolam saja belum tentu bisa menghitungnya, ya, belum tentu mau menghitungnya. Nah, itu semua mendoakan orang yang belajar ilmu agama, termasuk mudah-mudahan kita. Nah, seandainya makhluk yang ada di langit dan bumi yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, selain manusia itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kira-kira diampuni atau dikabulkan atau tidak?
peluang dikabulkannya sangat besar. Gitu ya, seperti itu. Kemudian masih dalam hadis yang sama tentang keutamaan menuntut ilmu ini adalah wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan bahwa keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang rajin beribadah itu ibarat keutamaan bulan purnama pada malam purnama, ya, dibanding bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Ada yang suka melihat kalau tanggal 15 setiap bulan Hijriah, bagaimana bentuk bulan? Besar dan terang benderang. Dan bagaimana bintang-bintang yang ada di langit atau di sekitarnya? Ya tidak terlihat atau bahkan hanya kecil-kecil saja. Nah, itulah perumpamaan orang yang berilmu dibanding orang yang beribadah. Kenapa? Karena manfaat orang yang berilmu itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga meluas untuk orang lain. Gitu ya. Kalau orang yang beribadah, rajin ibadah, iya dia memiliki keutamaan, tapi hanya sebatas untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang berilmu, dia manfaatnya bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang lain. Gitu ya. Sebagaimana bulan, ya, bisa menerangi, ya, di kegelapan malam, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam hadis yang sama. Sudah berapa ini? Ada yang menghitung? Biasanya ahwat catatannya lengkap ya. Baik. Kemudian keutamaan yang lainnya, wa innal ulama warathatul anbiya, dan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan bahwa para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu itu, dari ilmu agama itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi keutamaan berikutnya bahwa ilmu agama adalah ilmu warisan para nabi dan rasul. Ya. Nah, ada sejarahnya enggak Nabi Sulaiman mewariskan kerajaannya? Meskipun sekarang banyak orang yang cari itu ya, harta Nabi Sulaiman. Ya. Ada ceritanya nggak Nabi Musa alaihissalam mewariskan tongkatnya? Atau siapa? Ya, atau misalkan para nabi mewariskan tanah. Ada ceritanya? Tidak ada. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Ilmu bagaimana mengenal Allah, ilmu bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mendapatkan warisan para nabi dan rasul, belajarlah ilmu agama. Sebagaimana warisan, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Nah, begitu juga dengan warisan para nabi dan rasul. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Tergantung bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan. Oleh karena itu dikisahkan, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke pasar. Kemudian memberitahu orang-orang yang ada di pasar, wahai orang-orang yang ada di pasar, pergilah ke masjid. Di sana sedang dibagikan warisan. Orang ketika mendengar kata warisan biasanya identik dengan apa? Tanah, rumah, mobil, emas, dan sebagainya. Ya. Maka orang-orang yang ada di pasar itu berduyun-duyun pergi ke masjid, nyari itu warisan. Ternyata yang mereka dapatkan nggak ada warisan. Yang ada itu hanya halakoh-halakoh, hanya majlis-majlis ilmu. Lalu mereka protes, kamu katanya ada warisan, nggak ada di sana yang bagi-bagi uang, nggak ada yang bagi-bagi emas, yang ada cuman majlis-majlis ilmu.
Lalu apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Celaka kalian, justru itulah warisan para nabi dan rasul itu. Ilmu sedang dibagikan. Nah, itu ya, seperti itu. Maka kalau kita ingin memiliki warisan para nabi dan rasul, maka belajarlah ilmu agama, karena itulah satu-satunya warisan yang mereka berikan kepada umat. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu kemudian juga di antara keutamaan ilmu bahwa para ulama mengatakan semua ujian yang ada dalam Al-Quran itu disebabkan ilmu. Sebaliknya, semua celaan yang ada dalam Al-Quran itu disebabkan karena tidak berilmu. Itu ya, seperti itu. Contohnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dalam surah Al-Fatihah mereka dijuluki dengan kaum Al-Yahudi, di mana mereka berilmu tapi tidak beramal. Gitu ya. Contohnya apa? Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW, bahkan seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka tidak beriman kepadanya. Orang-orang Nasrani mereka disebut dhalin, sesat, karena mereka beramal namun tidak berilmu. Gitu ya. Seperti itu. Bahkan hewan pun, contohnya apa? Disebutkan dalam Al-Quran hewan dengan konotasi positif maupun konotasi negatif, yaitu hewan, mohon maaf, anjing. Ya, anjing dipuji dalam Al-Quran karena ilmu, yaitu apa? Tentang mukallibin. Ya, jadi anjing yang diajari untuk berburu. Nah, dia diangkat derajatnya dalam Al-Quran karena apa? Ya tadi, karena diajari. Gitu ya, seperti itu. Dan masih banyak keutamaan ilmu yang lainnya. Namun hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa semua keutamaan itu hanya diperuntukkan bagi orang yang menuntut ilmu ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bahwa ilmu itu adalah ibadah. Maka ketika seseorang ibadah, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mencari ilmu bukan karena Allah, hanya sekedar menumpuk ilmu pengetahuan, maka tidak akan menjadi keutamaan, justru akan menjadi siksa baginya. Tentu kita hafal awal surah At-Takatsur yang berbunyi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian berbangga-bangga, memperbanyak, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Dan di antara hal-hal yang banyak diperbanyak oleh manusia apa? Ilmu. Itu ya. Orang-orang yang belajar, apalagi belajar ilmu agama, namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa, yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan kepada Allah, namun ia justru mencarinya untuk mendebat para ulama, untuk merendahkan orang-orang bodoh, kemudian untuk membuat manusia memandang kepadanya, ingin menjadi pusat perhatian, maka apa kata Nabi SAW? Fannaru annar, maka baginya neraka. Itu ya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya yang cukup panjang disebutkan ada 3 orang yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka. Yang pertama ada orang yang menuntut yang orang yang pertama adalah orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia mati syahid. Kemudian dia dibangkitkan lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang nikmat-nikmat yang ia dapatkan.
Kemudian orang Mujahid ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta walakinnaka qatalta lituqala huwa jari wa qad qil. Kamu dusta. Kamu berjihad, kamu berperang bukan di jalan Allah, tapi supaya disebut orang yang pemberani, superhero. Dan sudah dikatakan di dunia, maka ia pun ditarik mukanya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang kedua yang pembahasan kita ini adalah orang yang di dunia dikenal sebagai orang yang berilmu dan orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun mengakui semua nikmatnya. Kemudian ta'allamtu fika wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku menuntut ilmu karenamu dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui niatnya, lalu Allah pun mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka ta'allamta liuqala 'alim wa qara'ta liuqala qari faqad qil. Kamu dusta, kamu belajar agar disebut orang pintar, kamu membaca Al-Quran agar disebut qari, dan di dunia telah dikatakan seperti itu. Kemudian dia pun ditarik mukanya lalu dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah orang dermawan, ya, orang yang dermawan kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitahukan semua nikmatnya yang ada di dunia. Kemudian dia mengakuinya, lalu ditanya, lalu dia mengatakan, tidak ada satupun peluang berinfak kecuali aku salurkan hartaku untuk berinfak di jalanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kadzabta, kamu dusta, ya, akan tetapi engkau berinfak agar disebut orang dermawan, dan itu telah disebut di dunia. Maka dia pun ditarik mukanya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Nah, jadi ilmu itu adalah amalan yang paling mulia kalau ikhlas. Namun ketika tidak ikhlas, dari amalan yang paling tinggi, paling mulia berubah menjadi amalan yang paling rendah, bahkan menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak ada tandingannya kalau niatnya benar. Ya. Baik. Nah, itulah beberapa keutamaan ilmu agama. Mudah-mudahan kita termotivasi. Nah, kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu agama? Ya, atau sekaligus kita jelaskan ilmu agama itu apa saja macamnya. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Adabud Daris wal Mudarris menyebutkan dan menjelaskan kepada kita tentang pembagian ilmu agama dan hukum-hukum dan hukum masing-masing mempelajarinya. Macam yang pertama bisa disebut dengan ilmu agama primer. Ya, kita menggunakan bahasa ekonomi. Kan bahasa ekonomi itu ada apa saja? Primer, sekunder, tersier. Mohon diluruskan kalau cara mengucapkannya salah, ya. Jadi, atau kalau bahasa masyarakat, kebutuhan pokok, itu ya. Ya, kebutuhan pokok. Nah, ilmu yang pertama ini ya, disebut dengan ilmu daruri kalau bahasa Arabnya. Jadi ilmu yang paling pokok atau ilmu yang paling primer, gitu ya. Ilmu seperti apa? Ilmu yang primer itu, beliau mengatakan, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan bahwa yaitu darsul mukallaf ma tasihhu bihi aqidatuhu wa tajri ma'ahu ibadatuhu wa tanfadu uquluhu wa muamalatuhu wa ma la ghina lahu inda anhu mimma la yatanawaluhu wa yastamiluhu. Jadi ilmu yang pokok itu adalah ilmu yang dipelajari oleh seorang mukallaf, yang dengan ilmu itu
akidahnya bisa benar, ibadahnya juga bisa sah, kemudian juga transaksi atau pergaulan dengan masyarakat dia bisa sah. Maka seperti ilmu berkaitan dengan rukun iman, ilmu berkaitan dengan tauhid, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita wajib beriman kepada rukun iman yang 6. Maka mempelajarinya itu termasuk hal yang wajib. Ya. Kemudian kan kita sehari-hari itu punya kewajiban. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Maka ilmu tentang sholat itu wajib kita pelajari. Termasuk berarti ilmu tentang taharah, tentang wudu, tentang mandi, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya wajib kita pelajari. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar, bisa saja ibadah kita tidak sah. Nah, kemudian juga sehari-hari kan kita, apalagi ibu-ibu ya, mungkin sering berbelanja, ya. Nah, kita harus belajar tentang ilmu jual beli. Yang dengan ilmu itu kita bisa tahu mana jual beli yang boleh, mana jual beli yang terlarang, mana makanan yang boleh, mana yang tidak. Gitu ya. Nah, maka ilmu yang pertama ini ada ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang dengannya iman dan akidah kita bisa benar, begitu juga dengan ibadah dan muamalah kita. Ini harus diprioritaskan. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian termasuk juga ilmu ini adalah ilmu tentang penyakit hati. Seperti apa? Hasad, seperti ujub. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, kikir dan sebagainya. Kita perlu mempelajarinya. Kenapa? Agar hati kita selamat dan tidak mendapatkan dosa. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada kajian tentang ilmu-ilmu ini, usahakan hadir. Ya, terutama masalah akidah, masalah ibadah, masalah fikih, itu usahakan hadir, karena dengan itulah ya ibadah dan akidah kita bisa benar. Kemudian macam ilmu yang kedua, kalau saya ini membahasakannya dengan ilmu al-haji, atau kita terjemahkan ke dalam ilmu sekunder. Ya, ilmu sekunder hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka yang tidak mempelajarinya tidak berdosa. Gitu ya. Seperti ilmu-ilmu apa? Itu ilmu-ilmu yang dengannya bisa agama Islam ini bisa tegak. Dan kalau tidak ada yang mempelajarinya, agama Islam ini tidak akan tegak. Seperti apa? Menghafal Al-Quran dan hadis, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ya. Jadi harus ada sebagian dari kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran, yang harus jadi ustadz, jadi ulama, agar bisa menjelaskan kepada masyarakat. Itu ya. Harus ada yang belajar usul fikih dan fikih, belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah dan hal. Nah, maka dari sinilah tujuan saya tadi menyampaikan di awal bahwa tidak semuanya harus jadi ustadz. Karena tadi ilmu itu dibagi-bagi. Gitu ya. Tidak semuanya harus hafal Al-Quran. Tidak semuanya harus mengetahui mustalah hadis. Tidak semuanya harus paham nahwu shorof, tapi harus ada sebagian dari kaum muslimin yang memahami ilmu itu, agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian ia sampaikan kepada masyarakat. Gitu ya. Maka tidak wajib semuanya ke pesantren, tidak semuanya wajib duduk di sini. Nah, itu ya. Tidak semuanya harus mimbar ya, nih. Di mimbar ini, itu ya, seperti itu. Yaitu maksud kita tadi menjelaskan tidak semuanya harus menjadi ustaz. Gitu ya. Baik. Nah, termasuk ilmu sekunder juga. Nah, ini juga yang punya basic umum atau punya anak-anak di jurusan sains, IPA atau IPS itu ya. Nah, termasuk ilmu sekunder adalah ilmu yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Seperti apa? Seperti ilmu kedokteran,
ilmu perhitungan dan ilmu teknik dan sebagainya. Karena kalau tidak ada kaum muslimin yang bisa dalam hal itu, maka nanti akan dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang punya putra atau yang minat putranya ini di jurusan ini, maka dukunglah dia. Ya, seperti itu. Tapi dengan catatan, ingat, harus ada bagian dari ilmu itu yang disumbangkan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Katakanlah tadi kalau ada yang pandai di dunia IT, ya berkontribusilah dalam menyebarkan dakwah, seperti misalkan streaming, membuat poster dakwah dan sebagainya. Kalau ada yang misalkan yang di dunia kesehatan, ya seperti kedokteran dan sebagainya, sesekali misalkan khitanan massal, ya, atau bakti sosial di masyarakat, pengobatan gratis dan sebagainya, agar ilmu yang dipelajari meskipun dikatakan ilmu di dunia, tapi ada nilai ukhrawi di balik itu. Nah, maka ilmu yang kedua ini yang hukumnya fardu kifayah, itu adalah ilmu yang dengannya agama ini bisa tegak, ya, termasuk ilmu agama dan ilmu dunia. Kalau sebagian ulama membahasakannya dengan ilmu maqasid dan ilmu wasail. Ilmu maqasid itu intinya ada dua, yaitu tauhid dan fikih, ya. Karena itu langsung ilmu praktek. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya, seperti misalkan nahwu, shorof, atau usul fikih, ini hanya bisa dipelajari biasanya di pesantren. Kemudian mustalah hadis, maka itu disebut dengan ilmu wasail, ilmu sarana untuk bisa memahami keduanya tadi, yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih, gitu ya. Baik, nah itu yang kedua. Kemudian ilmu yang ketiga disebut ilmu tambahan, ya, atau bahasa ekonominya ilmu tersier. Artinya hanya sebagai pelengkap dan pengindah saja. Artinya kalau seseorang itu punya minat di satu bidang ilmu, katakanlah ilmu agama, maka pilihlah salah satu yang paling dia minati dan bermanfaat. Misalkan kalau seseorang ini sudah menguasai ilmu yang pertama dan kedua, maka pilihlah misalkan kalau ingin mempelajari bahasa Arab, perdalam bahasa Arab sehingga menjadi ahli bahasa. Kalau misalkan minat di bidang tafsir, pelajari ilmu tafsir sampai menjadi ahli tafsir. Kalau minat di bidang hadis, maka perdalamlah ilmu hadis sampai menjadi ahli hadis. Itu ya, seperti itu. Nah, sama seperti jenjang sekolah kita. Kan kalau di SD kita belajar semua cabang ilmu, ya, dari calistung, kemudian membaca, menulis dan berhitung, semua kita pelajari. Kemudian naik dikit lebih spesifik, kemudian naik lagi misalkan ke SMA sudah milih jurusan, nah kuliah lebih spesifik lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itulah 3 macam ilmu agama. Yang pertama, ilmu daruri atau ilmu primer yang semua muslim wajib mempelajarinya, yaitu apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sah tidaknya akidah, ibadah dan muamalah seseorang. Yang kedua, ilmu sekunder, hukumnya fardu kifayah. Kalau yang tadi hukumnya fardu ain, yang ini yang kedua hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Seperti ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, termasuk juga ilmu tajwid, itu juga termasuk ilmu wasail, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilmu tersier atau ilmu tambahan tahsini. Ya, ini hukumnya apa? Kita sudah membahas tadi apa saja? Pengertian ilmu, penting dan utamanya ilmu, kemudian macam-macam dan hukum ilmu agama. Nah, sekarang bagaimana cara mempelajari ilmu agama? Ya. Apakah harus ke pesantren? Biasanya kalau orang dengar ilmu agama, wah ini berarti harus ke pesantren. Anak saya biar paham ilmu agama harus ke pesantren.
ternyata tidak seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Memang paling ideal ke pesantren, namun tidak seperti itu. Ya. Karena sebagian kita ada yang terbatas, baik terbatas karena umur, ya. Karena saya lihat sebagian di antara jamaah ini ada yang sudah menyala ya rambutnya. Ya, maksudnya sudah bukan usia untuk ke sekolah lagi. Apakah masa tidak harus ke pesantren? Mungkin juga terbatas karena jarak. Mungkin terbatas karena finansial. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, maka di sini dijelaskan cara belajar ilmu agama yang benar sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah taala dalam kitabnya Khulasatu Ta'zimil Ilmi, bahwa minimalnya ada 2 cara yang benar mempelajari ilmu agama, 2 tahapan. Yang pertama adalah menghafalkan atau mempelajari ilmu agama melalui matan-matan yang dipercaya. Katakanlah kalau dalam versi kajian umum atau orang secara masyarakat seperti itu, ya. Kalau mungkin di kalangan pesantren kata matan biasa, tapi kalau di masyarakat umum apa sih matan? Mungkin malah salah, nyebutnya malah mantan, gitu ya. Seperti itu. Jadi matan itu adalah intisari ilmu. Ya, kalau di masyarakat berarti pelajarilah ilmu agama dari sumber atau buku yang terpercaya. Katakanlah kalau mau belajar tafsir, maka pelajari tafsir dari buku, misalkan kalau yang ringkas tafsir Sa'di, kalau yang lebih tinggi lagi tafsir Ibnu Katsir, seperti itu ya. Kalau ingin belajar hadis dari Bulughul Maram, dari Umdatul Ahkam, dari kitab Riyadhus Shalihin, itu ya. Jadi kitab-kitab yang sudah terpercaya, yang bahkan banyak dipakai oleh para ulama, dijelaskan oleh para ustadz di banyak kajian. Jadi jangan cari yang aneh-aneh, gitu ya. Seperti mohon maaf, seperti misalkan kajian kitab Mujarrabat. Nah, Mujarrabat tahu ya? Ada yang tahu? Yang dulu tuh biasanya dijual-jual di bis-bis ya. Itu kalau yang itu generasi umuran kami itu ke atas, itu suka ada yang jual-jual buku seperti itu. Nah, jadi belajar ilmu agama dari sumber atau buku yang terpercaya. Apakah cukup sampai di sana? Tidak. Yang kedua adalah mempelajarinya kepada guru yang juga terpercaya. Ya, jadi mempelajari buku atau matan itu kepada guru yang terpercaya. Kenapa? Para ulama mengatakan, man kana ustaduhu kutubahu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu adalah buku, jadi dia hanya tok membaca, tidak berguru, tidak bertanya kepada guru, maka kesalahannya jauh lebih banyak daripada benar, bisa sesat. Ya, makanya ada kelompok-kelompok sempalan dalam Islam. Saya sebutkan contohnya saja, seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidhah. Itu bukan karena mereka tidak belajar kepada Al-Quran, justru mereka belajar Al-Quran. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah para penghafal Al-Quran. Masalahnya mereka tidak belajar kepada guru yang tepat. Mereka tidak belajar kepada para sahabat. Nah, sahabat kan muridnya Rasulullah, langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian pernah mendengar aliran namanya Inkarus Sunnah atau Quraniyun, yaitu kelompok yang hanya berpatokan atau berpegang teguh kepada Al-Quran, gak mau berpegang kepada hadis. Nah, itu kan menjadikan sumber Al-Quran yang benar, ya. Tapi mereka tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak berguru. Nah, maka cara belajar yang benar itu tadi, yang pertama adalah menggunakan kurikulum. Nah, kalau bahasa pendidikan, kurikulum atau sumber atau buku yang benar. Kemudian yang kedua, mempelajarinya kepada guru yang benar dan terpercaya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kriteria guru yang terpercaya itu? Gitu ya. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa guru yang ideal itu
yang kita belajar ilmu agama kepadanya adalah guru yang memiliki dua sifat. Yang pertama disebut dengan al-ifadah, atau mampu memberi manfaat. Ya. Ifadah, mampu memberi manfaat. Kemudian yang kedua, dia punya kriteria nasihah, mampu memberi nasihat. Itu dua kriteria guru terpercaya atau guru ideal yang kita bisa belajar ilmu agama kepadanya. Ya. Apa maksud dari memberi manfaat? Adalah dia menguasai ilmu yang dia ajarkan. Jadi dia paham dengan ilmu yang dia ajarkan, menguasai ilmu yang dia ajarkan. Kenapa? Karena dalam pepatah Arab disebutkan faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu maka dia tidak mampu memberi. Ibaratkan seperti teko. Teko isinya kopi, keluarnya apa? Kopi. Ya, teko isinya air teh, cienteh, cienteh, keluarnya teh. Ya. Teko isinya kotoran, yang keluar kotoran. Jadi belajarlah kepada guru yang menguasai ilmu yang dipelajari. Jangan sampai misalkan kita belajar akidah, mohon maaf, misalkan kepada petani, kecuali kalau petaninya dia belajar akidah. Atau misalkan belajar tafsir kepada ahli matematika, gitu ya. Nah, jadi belajarlah sesuai dengan fannya atau ilmunya masing-masing. Jadi tadi kriteria pertama, guru itu adalah mampu memberi manfaat, artinya dia menguasai ilmu yang dia ajarkan. Kemudian kriteria guru yang kedua yaitu an-nasihah. Maksudnya bagaimana? Ya, atau memberi nasihat, yaitu guru tersebut layak dijadikan teladan. Ya, karena guru itu kepanjangan dari apa? Digugu dan ditiru. Cenah itu juga ya katanya. Ya, karena guru itu selain kita ambil ilmunya, juga kita ambil etikanya. Makanya kan ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, karena murid itu akan meniru guru. Maka carilah guru selain dia berilmu, menguasai ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sampaikan di kajian, juga dia memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Dulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, majlisnya itu sampai 5.000 orang. 5.000 orang itu katakanlah masjid mana ya? Kalau di Bandung ini, Masjid Agung mungkin. Ada Masjid Agung lebih mungkin itu ya. Masjid Al-Ukhuwah mungkin ya. Masjid Al-Ukhuwah itu sampai 3.000 lebih bisa. Nah, sebanyak itu atau lebih dari itu. Ternyata yang menulis serius itu, maksudnya yang jadi santrinya benar-benar kepada Imam Ahmad itu hanya 500 orang. 500 orang. Berarti berapa persennya dari 5.000? Hanya 10%-nya. Sisanya apa coba? Sisanya itu belajar adab dan etika kepada Imam Ahmad. Itu ya, seperti itu. Ya. Makanya kalau ada guru atau ustadz dia tidak punya adab, misalkan kata-katanya kotor, kata-katanya kurang baik, ilmu apa yang akan kita ambil darinya? Adab apa yang bisa kita ambil darinya? Itu ya, seperti itu. Kan para sahabat Nabi SAW berguru kepada Rasulullah SAW, itu yang diambil bukan hanya ucapannya saja, tapi juga etika dan tata keramanya. Makanya yang murid yang dihasilkannya pun itu sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, yang menjadi orang terbaik setelah para nabi yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Karena tadi mengajarkan manusia bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga dengan etika dan adab.
Itu ya. Nah, jadi maksud memberi nasihat itu adalah guru tersebut mampu memberikan teladan. Jadi patut kita contoh. Itu ya. Kemudian termasuk kriteria nasihat ini juga adalah ia mampu mengajarkan ilmu yang diajarkan. Jadi memberi nasihat ini ada dua ya ininya, indikatornya. Itu yang pertama, dia memiliki kemampuan, kalau bahasa pendidikan itu pedagogik. Ya, mampu menyampaikan ilmunya. Ya, karena ada orang pintar namun kesulitan dalam menyampaikan ilmu. Ya. Tidak tahu atau kurang mengerti dengan metode penyampaian, sehingga ilmu yang banyak yang dia miliki tidak tersampaikan dengan baik. Maka carilah guru selain yang berilmu, beradab, juga mampu menjelaskan ilmu yang dia sampaikan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan kajiannya atau menyimak pelajarannya, kita paham. Gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kriteria termasuk yang nasihat ini adalah mampu mengetahui atau mampu memilah-milih mana yang bermanfaat, mana yang tidak bagi audiensnya, bagi jamaahnya. Kalau guru mungkin bagi muridnya, kalau ustadz mungkin bagi jamaahnya. Katakanlah misalkan jamaahnya orang awam, langsung dikasih misalkan pengajaran belajar sanad. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah kriteria guru yang memberi nasihat. Indikatornya adalah guru bisa menjadi teladan, guru bisa menyampaikan atau memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Kemudian yang ketiga, mampu memilihkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bagi para mustami'nya. Gitu ya. Sehingga mudah untuk diamalkan. Karena disebutkan dalam masih di buku yang sama, yaitu Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ya, ta'amul kibar summusa. Indomie itu sangat lezat, nasgor itu sangat enak, ya, atau apapun itulah makanan favorit kita, mungkin rendang itu sangat lezat, tapi bisa menjadi racun buat bayi. Betul tidak, Bapak Ibu? Ya, begitu juga dengan ilmu. Katakanlah misalkan kalau di di ilmu hadis ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu tentang kritik rawi, langsung diajarkan di masyarakat umum, padahal mereka baca Quran saja belum lancar, ya. Misalkan Al-Fatihah saja masih kurang lancar, maka carilah guru yang tahu kapasitas para jamaahnya, gitu ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah membahas tentang pentingnya belajar ilmu agama, ya, dari mulai pengertiannya, kemudian beberapa keutamaannya, lalu macam-macam dan hukum mempelajarinya. Kemudian juga kita telah mempelajari tentang bagaimana cara mempelajari ilmu agama. Maka dengan demikian ternyata belajar ilmu agama itu tidak harus ke pesantren, ya. Jadi manfaatkanlah kajian-kajian yang ada di sekitar kita, minimalnya mengingatkan kita kepada akhirat, gitu ya. Agar kita ini, apalagi yang aktivitasnya sangat padat, misalkan bisa menemukan kajian sebulan sekali, hadiri. Bisa mendapatkan kajian sepekan sekali, hadiri. Agar kita ini yang rajin mencari dunia teringatkan agar kita juga mencari akhirat. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan. Enggak? Boleh ahwat melalui kertas ya.
Oh ya, ini ada tambahan ya dari Ustaz Satria mengingatkan. Jadi kita juga sedang berada di waktu yang mulia, yaitu bulan haram, bulan suci, bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan-bulan haram ini dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis keempat bulan haram ini dengan bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman itu telah berputar sebagaimana bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan yang terpisah yaitu Rajab, yaitu bulan yang ada di antara bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sedang belajar kepada seorang guru tentang suatu ilmu, apakah kita juga harus mengikuti atau mencontoh ustadz kita itu dalam segala hal? Misal cara pola pikirnya, gaya hidupnya dan lain-lain. Tidak harus ya. Yang wajib diikuti secara total itu hanya Rasulullah SAW. Begitulah para ulama mengajarkan kepada umatnya, termasuk juga para a'immatul arba'ah, para imam madhab yang 4 itu mengajarkan kepada umatnya agar tidak taklid kepada mereka. Karena ya, para ulama bukan nabi, bukan rasul, gitu ya. Maka tidak boleh diikuti secara total. Ikuti mereka kalau benar, ikuti mereka kalau teladannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, apa hukumnya perempuan memakai perhiasan yang banyak? Baik, kaidah secara umum dalam masalah berpakaian itu yang penting tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah kalian berlebihan. Dalam hadis disebutkan kulu washrabu walbasu
min ghairi sarfin wala makhilah. Makan, minum dan pakailah tanpa berlebihan dan tanpa menyombongkan diri. Nah, adapun boleh tidaknya memakai perhiasan yang banyak, nah ini tergantung orangnya. Kalau dia mampu sehingga tidak menggugurkan kewajiban yang lain seperti zakat atau sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin, maka boleh-boleh saja. Yang penting tidak ditampakkan. Jadi ditampakkan hanya kepada suaminya saja. Itu ya, seperti itu. Jadi ini tergantung orangnya. Kalau dia tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Itu ya, memakai perhiasan yang banyak. Karena ini adalah tabiat wanita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Telah dibuat indah bagi manusia mencintai syahwat, ya, dari perempuan atau kepada perempuan, anak, kemudian harta berupa emas dan perak. Kemudian juga tabiat perempuan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aw may yunashsha'u fil hilyati. Ya. Jadi wanita ini memang tumbuh suka berhias. Maka tidak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Jadi berlebihan juga itu tergantung kepada orang. Kalau dia kaya, mampu berhias dengan perhiasan yang banyak, memang enggak. Yang jelas jangan sampai meninggalkan kewajiban dan juga jangan sampai membuat diri sombong dan meninggalkan hak-hak orang lain terhadapnya. Itu barangkali. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak lagi saya tambahkan satu bahasan lagi sedikit. Ya, barangkali yang hadir di sini kebanyakan secara usia sudah bukan lagi usia produktif belajar. Tapi kita bisa berkaca kepada para sahabat Nabi, di mana sebagian besar dari mereka itu masuk Islam bukan lagi usia produktif. Katakanlah sudah usia 30 tahun ke atas. Ya, bukan anak-anak muda lagi usia pelajar. Maka hal ini menunjukkan bahwa usia itu bukanlah halangan untuk belajar ilmu agama. Memang paling ideal belajar itu, apalagi belajar ilmu agama, adalah belajar di masa muda. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Belajar di waktu kecil itu bagai menulis di atas batu, karena akan kuat menancap di ingatan. Tapi dulu para sahabat, ingat ya, para sahabat itu belajar ketika usia mereka sudah tidak lagi muda. Maka kita bisa mencontoh mereka. Ya, di antaranya tadi dengan mengikuti kajian seperti ini, kajian pekanan, kajian bulanan, atau juga kalau sekarang kan banyak ya kajian-kajian online yang berseri seperti HSI, itu bisa dimanfaatkan. Ya, baik. Barangkali kajian kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah serta bisa kita lakukan secara rutin insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.